Halo Sobat Kredit. Sebagai seorang pendaki, banyak kejadian mistik yang kualami ketika aku mendaki gunung. Tapi, kisah yang kutulis ini adalah yang paling menyeramkan dalam riwayat pendakianku ke sejumlah gunung. Peristiwa ini menyebabkan trauma selama 1 tahun lebih. Berikut kisahnya. Seperti biasa, setiap tahun organisasi kami mahasiswa pecinta alam pada sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta selalu mengadakan diklat atau pelatihan untuk calon anggota baru. Kali ini, kegiatan tersebut diadakan di Gunung Salak, Sukabumi. Dari awal pemberangkatan menuju lokasi pertama, keadaan baik-baik saja. Semua berjalan sesuai schedule yang telah ditetapkan panitia. Kebetulan, aku menjadi mentor pembimbing untuk satu grup yang terdiri dari Kenny, Irfan, dan Agung. Tugasku adalah mengawasi dan membimbing mereka selama dalam pendakian. Sedangkan 2 grup lagi dipimpin oleh Bayu dan Hendy. Sejumlah peserta termasuk senior dan panitia tak kurang dari 20 orang. Perjalanan menuju lokasi pendakian pertama ditempuh sekitar 2 km. Itu pun baru tahap pemanasan. Para catas atau calon anggota baru harus berjalan sejauh 2 km. Dengan membawa beban carry rata-rata 9-12 kg per orang. Selama dalam perjalanan, tampak sekali aku melihat para catas ini sangat kelelahan. Apalagi Kenny yang kebetulan catas wanita satu-satunya. Ketika perjalanan mulai memasuki daerah hutan, terjadi sedikit kekacauan pada Kenny. Tiba-tiba, dia ketakutan sambil memegang tangan rekan sesama catas. Dia ketakutan melihat satu orang tinggi besar menghadang jalan kita. Tapi, aku dan yang lainnya tidak melihat orang yang dimaksud. Kenny hampir menangis. Untunglah, karena bujukan dari beberapa teman catas dan semangat dari para senior, akhirnya dia mau melanjutkan perjalanan untuk menuju titik pendakian pertama. Jalan yang kami lalui sudah sedikit sulit, apalagi para senior cowok harus membuka jalur terlebih dahulu. Ditambah lagi rute yang becek dan licin karena seringnya turun hujan. Ketika hari menjelang sore, kami harus mencari lokasi peristirahatan. Setelah mendapat lokasi yang cukup baik, kami mulai memasang tenda. Ada sebagian yang membuat makan malam, dan tak lupa membuat perapian untuk penerangan dan menghangatkan badan. Setelah rapi semuanya, para senior mengumpulkan catas untuk evaluasi dan pelaksanaan jadwal besok hari. Waktu itu, jelas sekali kulihat wajah Kenny yang pucat dengan pandangan kosong. "Kamu kenapa, Ken?" tanyaku, tapi Kenny diam saja. Untuk kedua kalinya aku bertanya, "Hei, ngapain kamu bengong saja? Masuk gak tuh pelajaran?" bentak Jawir sebagai panitia pelaksanaan lapangan. Kenny tersentak kaget. Iya kak," geragapnya. Setelah evaluasi selesai, para catas dipersilahkan kembali ke tendanya masing-masing. Begitu juga dengan para senior. Namun, belum sampai setengah jam kami beristirahat, tiba-tiba terdengar suara Kenny berteriak keras, "Tolong!" Sontak kami berhambur keluar menghampiri tendanya.
Apa yang terjadi? Kami melihat wajah Kenny berubah menyeramkan. Matanya melotot ke atas. Ketika salah seorang dari kami menanyakan keadaannya, tiba-tiba Kenny malah tertawa keras. Namun, itu bukan suara tawaannya yang asli. Tawaan itu seperti suara seorang laki-laki. Lebih aneh lagi, Kenny juga bisa tertawa dengan suara wanita cekikikan mirip mak lampir dalam sinetron. Akhirnya, kami sadar kalau Kenny kerasukan. "Siapa kamu ini sebenarnya?" tanya Jawir yang memang paling senior dari kami. Kenny tertawa dan menyeringai. "Aing nu boga tempat ieu," jawabnya dengan suara bariton yang berat milik laki-laki. "Kami mohon maaf apabila berbuat salah, tapi tolong bebaskan teman kami ini. Dia tidak tahu apa-apa," bujuk Jawir. Kenny hanya diam. Anehnya, beberapa saat kemudian Kenny berubah tenang. Namun, ketika aku memintanya istirahat di dalam tenda, tiba-tiba Kenny kembali lagi berteriak dan meronta-ronta. Sontak Jawir mendekap tubuh Kenny. Bahkan karena takut terjadi sesuatu, kami bersepakat mengikat kaki dan tangannya. Ya, kami takut Kenny akan lari dan masuk jurang. Sampai pagi harinya, kami tidak tidur, hanya menunggui Kenny yang sebentar-bentar merasuk dan mengamuk. Namun, karena schedule harus dilaksanakan, maka kami harus berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Kali ini, rute yang kami tempuh sangat sulit. Hujan yang turun mengakibatkan jalan setapak becek dan licin, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Karena sulitnya medan, perjalanan kami jadi sangat lambat dan melelahkan. Akhirnya kami memilih berhenti ketika melihat Kenny tiba-tiba terjatuh. Beberapa peserta laki-laki membopong tubuh Kenny yang terjatuh. Anehnya, Kenny meronta-ronta sambil mendengus seperti seekor harimau. "Aku suka dengan anak ini," kata makhluk itu dengan suara sangat menakutkan. Kami kembali sibuk mengurusi Kenny. Rupanya, demit ini menyukai Kenny dan selalu mengikutinya. Dengan sia-sia keberanian, para senior bergantian menginterogasi si demit yang tentu saja dengan bahasa Sunda. Akhirnya, diketahui mengapa demit itu selalu mengikuti Kenny. Rupanya, Kenny telah membuang bekas pembalutnya sembarangan. Demit tersebut sangat bandel, tidak bisa disuruh keluar. Hal ini memaksa Sapri, seorang yang mengerti spiritual, mengusir dengan doa-doa. Tetapi, tetap saja demit itu bersemayam di tubuh Kenny. Aku yang tak tega melihat Kenny langsung membacakan doa-doa di telinganya. Ketika baru selesai, tiba-tiba mata Kenny melotot ke arahku sambil tertawa dengan suara lelaki yang menyeramkan. "Kamu gadis cantik sekali," kata demit yang bersemayam di dalam tubuh Kenny. Sontak aku menjauhi Kenny, karena dia sepertinya ingin menyentuhku. Dengan sigap pula Emma, teman seniorku, langsung menutup mata Kenny karena pandangannya tak lepas dariku. Karena keadaan Kenny yang tambah buruk, pendakian akhirnya ditunda. Kami pun kembali membuka tenda. Jadwal yang telah disusun tidak terlaksana dengan baik. Pagi harinya, tepat hari ketiga, kami kembali lagi berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Sebelum berangkat, Hendy dan teman kami melihat ada seekor anjing berbulu putih di balik semak-semak. "Aneh, kok ada anjing hutan menghampiri tenda kita?" tanya Hendy.
Mungkin saja dia mencium makanan yang kita bawa, jawab Sapri. Tanpa menaruh curiga, kami pun segera melanjutkan pendakian. Kali ini, pendakian benar-benar sulit. Selain cuaca yang tidak mendukung karena hujan turun dengan lebatnya, juga kondisi peserta yang mulai kurang fit. Hal yang tidak masuk akal, di tengah perjalanan dan derasnya hujan yang memaksa kami harus ekstra hati-hati itu, aku dikagetkan dengan kemunculan Kenny yang tiba-tiba berjalan dengan cepat dan sudah berada di depanku. "Yang lain mana, Ken?" tanyaku tanpa menaruh curiga. "Mereka masih jauh, Kak. Ayo kita jalan duluan dan tetap semangat, Kak," jawab Kenny. Kata-kata Kenny membuatku heran dan penasaran. Namun, aku hanya terdiam sambil terus berdoa memohon perlindungan Yang Maha Kuasa. Akhirnya, aku dan Kenny menyusul rombongan terdepan. Tapi aku heran karena semak yang kami pangkas untuk dilewati bisa tertutup kembali dengan sendirinya. "Kita tunggu yang lainnya," kata Jawir yang sudah berhasil aku susul bersama Kenny. Tapi beberapa lama, rombongan paling belakang telah sampai. "Bagaimana ini? Jalur yang sudah dipangkas kok bisa tertutup kembali?" tanya Jawir ke Eko sebagai ketua rombongan. "Sudahlah, kita pangkas lagi di tempat yang tadi juga," ujar Eko mencoba tetap tenang. Seringnya terjadi keanehan, membuat kami harus berjalan beriringan dan jangan sampai terpisah jauh, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, sambil terus berdoa, tak sedetik pun pengawasanku lepas dari Kenny yang kulihat ada kejanggalan pada dirinya. Karena kondisi yang tak mungkin dan hari pun menjelang sore, kembali kami membuka tenda di lokasi yang tidak sesuai rencana kami sebelumnya. Hari keempat ini kami mengalami pendakian yang letihnya tiada tara. Ketika hari menjelang maghrib, tiba-tiba kembali tubuh Kenny dirasuki demit yang selalu mengikutinya. Kenny meronta-ronta dan menendangi siapa saja yang mendekat dengannya. Untunglah Jawir dan Sapri dengan sigap menelingkup tubuh Kenny yang kecil itu. Karena tenaga Kenny berubah sangat kuat, maka para senior dan para catas pun ikut menengahinya. Mereka membopong Kenny ke tenda panitia yang lebih besar. Apa yang terjadi selanjutnya sangat sulit dibayangkan. Tubuh Kenny terus meronta dan menendangi sambil terus mengoceh dalam bahasa Sunda. 7 tenaga laki-laki tak sanggup menahannya. Setelah tak ada yang sanggup menahannya, sebentar-bentar tubuh Kenny terangkat ke atas dan melayang, seperti teriak oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa teman senior berusaha menahannya. Kenny berteriak keras dan tentu saja membuat kami yang wanita menangis histeris. "Tolong jangan bawa aku," teriak Kenny. Kenyataan yang tak masuk akal terus saja terjadi. Kenny seperti mengalami penyiksaan. Sebentar tubuhnya melayang, namun sebentar kemudian jatuh terhempas ke tanah. Melihat kejadian ini, tak henti-hentinya kami mengumandangkan takbir. Sedangkan aku sendiri tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sampai lewat tengah malam, demit itu seolah terus menyiksanya. Bahkan lebih sadis lagi, kali ini kemarahan sang iblis tak terbendung lagi. Wanita mana saja lengah, pasti akan diserang. Aneh sekali, walaupun dalam penyiksaan yang tiada tara, tapi terkadang Kenny tersadar bila demit itu keluar dari tubuhnya. "Emma, awas, dia akan masuk ke tubuh kamu,"
teriak Kenny memperingatkan Emma. Kesal dengan peringatan itu membuat demit itu marah luar biasa. Kembali dia menyiksa Kenny dengan ulahnya yang semakin menjadi-jadi. Moni yang sedari tadi sibuk dengan komat kamitnya spontan langsung mengumandangkan azan pada jam 2:30 pagi. Tiba-tiba keadaan menjadi hening karena suara azan. Kami yakin demit itu takut dengan azan. Dia mungkin telah pergi meninggalkan tubuh Kenny. Alhamdulillah, kami bersyukur karena Allah masih melindungi kami. Tapi dugaan kami salah. Sepertinya demit itu sadar kalau dia hanya dikerjai oleh azan Moni. Dia kembali dengan ganas dan menyiksa Kenny. Bahkan kali ini tak luput Moni kena sedikit bogemnya. "Hei, kamu tidak takut dengan Allah?" bentak Jawir. "Tidak," jawab demit itu meminjam mulut Kenny. "Masuk neraka kamu, kafir kamu," susul Sapri. Iblis itu malah tertawa dengan sangat menyeramkan. Pagi harinya, kami selaku panitia memutuskan untuk kembali turun mencari perumahan penduduk dengan maksud untuk menyelamatkan Kenny. Karena walaupun hari telah pagi, demit itu tetap mengikuti dan menyiksa Kenny. Perjalanan turun diwarnai dengan pertarungan yang hebat. Bahkan aku yang berlari paling belakang sempat ditarik demit sialan itu. Hampir-hampir aku terjerembab jatuh. Bahkan lewat mulut Kenny demit itu mengancam bila telah lewat siang hari dia akan mengundang teman-temannya yang lebih banyak lagi. Ketika kami hampir sampai di pemukiman penduduk, tiba-tiba demit sialan itu berpindah merasuki tubuh Rani. "Jangan!" teriak Rani sambil menangis histeris. Rupanya dengan jelas Rani melihat makhluk tinggi besar hitam dan berambut panjang itu. Karena Rani sadar demit itu tidak berhasil merasuki tubuhnya. Singkat cerita, akhirnya Kenny ditangani salah seorang supranaturalis di Gunung Salak. Setelah ditangani, keadaan Kenny mulai tenang dan tidak kacau lagi. Setelah itu, kami memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Syukur alhamdulillah, demit itu sudah tidak mengganggu lagi. Dalam perjalanan pulang, aku yang tertidur di bus bermimpi Kenny diikuti demit itu sambil menyeringai ke arahku. Sontak aku terbangun, rupanya Kenny kembali mengamuk di bus. Sampai di kampus, Kenny langsung dibawa ke orang pintar. Orang pintar tersebut mengatakan bahwa makhluk itu dulunya seorang dewa sakti yang melarikan diri ke Gunung Salak sebagai tempat yang baru. Kenny disukai makhluk jahanam ini karena akan dijadikan pendampingnya di alam kegelapan. Karena itulah, kemanapun dia pergi, makhluk itu akan mengikutinya. Saat berusaha mengobati Kenny, orang pintar tersebut menyuruh makhluk itu untuk kembali ke asalnya. Tapi dia tidak mau kalau tidak diantar. Sudah barang tentu, tak satupun teman-teman yang mau mengantar. Karena kami takut itu hanya jebakan saja. Dengan kejadian tersebut, selama 1 tahun lebih aku merasa diikuti terus oleh makhluk itu. Sampai-sampai ke kamar mandi pun harus ditemani oleh kakak atau ibuku. Sampai kini, aku tidak tahu bagaimana nasib Kenny selanjutnya. Namun, sempat kudengar kabar bahwa dia menjadi seorang muslimah yang taat. Mungkin hanya dengan pilihan ini, dia bisa melakukan penyembuhan untuk dirinya. Nah, itulah cerita dirasuki dedemit Gunung Salak. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan peristiwa ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.